Halo Sobat Podcast, hari ini kita akan membahas suatu kasus yang menarik, terutama di berbagai di kalangan para pekerja dan buruh. Sebelum itu, perkenalkan saya sebagai host Niko Irfan Silahi, dan teman host saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buna Fergio Fadil Siregar sebagai co-host. Dan nanti ada beberapa bintang tamu yang akan kita undang di sini di podcast hari ini. Sebelum itu, kasus yang akan kita bahas dari suatu perusahaan nikel terbesar di negara kita ini, yaitu Indonesia, ya. Apa sih nama perusahaannya dan apa sih kasus yang dialami oleh perusahaan tersebut, yang ada di dalam perusahaan tersebut? Mari kita undang bintang tamu kita yang pertama, yaitu Mili. Halo, perkenalkan nama saya Meli Sisilia. Salam kenal semuanya. Yang kedua, bintang tamu kita undang Fadilah. Halo, salam kenal. Nama saya Fadilah Khairunisa. Ketiga, kita panggil Nazwa. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Mutiarsani. Saya salah satu bintang tamu pada podcast hari ini. Nah, kita sudah berkenalan pada beberapa bintang tamu kita, bahwa seperti yang kita sebut tadi, bahwa kasus ini sangat menarik dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanya kepada beberapa bintang tamu kita di sini. Yang pertama itu ada sebenarnya awal kasus yang terjadi pada perusahaan ini apa sih, dan nama perusahaannya apa, dan gimana gitu awal mulanya. Kami mohon ini dijawab oleh Mili Cecilia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh host. Jadi, pertama-tama, PT Gunbuster Nickel Industri atau yang sering disebut dengan PT GNI merupakan salah satu perusahaan smelting terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2019. Industri smelter nikel PT GNI menerapkan proses rotary kiln electric furnace atau RKIF teknologi dengan mengembangkan 25 jalur produksi yang menghasilkan 1,9 juta nikel pig iron atau NPI per tahunnya. Akhir-akhir ini terjadi hal yang merugikan bagi pihak pekerja buruh di PT GNI. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan ketenagakerjaan oleh PT GNI, sehingga membuat terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja buruh PT GNI. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pekerja buruh PT GNI bertujuan untuk mengambil tindakan hukum serta menjatuhkan sanksi berat terhadap PT GNI, sebagaimana mereka telah melakukan sejumlah pelanggaran aturan ketenagakerjaan sehingga menyebabkan setidaknya 4 pekerja meninggal sejak tahun 2022. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 22 sampai 24 September tahun 2022. Terima kasih untuk Mili sudah menjawab pertanyaan kami, dan kami akan lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah para serikat buruh atau pekerja ada memberikan tuntutan kepada perusahaan? Kami perkenankan untuk Saudara Fadila menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya host. Izin saya menjelaskan di mana para serikat pekerja menuntut perusahaan, yakni PT GNI, untuk menjalankan beberapa hal. Yang pertama itu ada mendesak PT GNI untuk menerapkan prosedur keselamatan kesehatan kerja atau yang kita kenal K3. Di mana sejak PT GNI ini beroperasi, pekerja di beberapa posisi tidak dibekali alat pelindung diri ataupun APD. Padahal itu sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana pada pasal 88 menjelaskan bahwa mewajibkan pengusaha untuk menyediakan alat pelindung diri APD secara cuma-cuma kepada pekerja ataupun buruh. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kejadian
kepada PT GNI yang memakan korban jiwa pada pekerjanya karena kurang menerapkan adanya K3. Yang kedua itu ada menuntut PT GNI untuk membuat peraturan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan itu wajib membuat peraturan perusahaan yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib. Tetapi peraturan perusahaan ini tidak pernah dibuat dan belum pernah disosialisasikan kepada pekerja di lingkungan PT GNI ini. Hal ini dikatakan oleh pekerja dari PT GNI. Yang ketiga ada menghentikan status kontrak pada pekerja Indonesia. Kebanyakan pekerja Indonesia di PT GNI itu statusnya kontrak, padahal mereka telah bekerja selama 2 atau berapa tahun lebih. Dan pekerjaan yang mereka lakukan itu bersifat tetap. Yang keempat ada menghentikan pemotongan upah secara tidak jelas, di mana beberapa pekerja mengadu dipotong upahnya padahal kerja lembur. Kemudian ada juga pekerja yang mengambil cuti tahunan selama 6 hari, malah karena pemotongan upah. Seperti yang kita tahu, pemotongan upah karena mengambil cuti tahunan merupakan pelanggaran hukum. Hal ini sudah diatur dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah pekerja saat pekerja melaksanakan hak istirahat. Perlu diingat bahwa cuti tahunan merupakan hak yang diberikan kepada pekerja ataupun buruh, dan pengusaha tidak boleh menghalangi ataupun mempersulit pekerja ataupun buruh untuk menggunakan haknya tersebut. Oleh karena itu, hal ini sudah jelas termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak pekerja ataupun buruh. Terima kasih. Sudah menjawab pertanyaan kami. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga kepada teman kami, Nazwa. Bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia mengenai kasus yang terjadi pada PT GNI ini? Di puncak unjuk rasa di awal tahun 2023 tuh memakan 2 korban jiwa. Lalu pemerintah memberikan tanggapan, yaitu Bapak Mahfud MD, yang mana pada saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Nah, Bapak Mahfud MD ini menghimbau masyarakat agar masyarakat ini menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Lalu ia menyampaikan juga bahwa para pekerja ini berhak mendapat perlakuan yang adil di suatu perusahaan. Ya, tapi sebaliknya, para pekerja ini juga harus dapat menyampaikan tuntutan hak-haknya itu mengikuti aturan undang-undang. Lalu ada dari Menteri Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Ida Fauziah. Ia menerjunkan langsung tim investigasi ke lokasi kejadian, pengawas ketenagakerjaan, juga mediator. Jadi mediator ini dijadikan sebagai penengah kedua belah pihak agar mendapatkan suatu keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Terima kasih. Nah, tanggapan saya mengenai kasus tersebut, kasus yang dialami oleh PT GNI ini harusnya salah satu kasus yang menarik ya untuk sekarang. Dan menurut saya di sini PT GNI kurangnya memperhatikan pekerja mereka, dan menurut kasus bahwa ada kejadian yang kurangnya adanya kesehatan kerja, yang dimana para pekerja buruh melakukan mogok kerja. Di sini juga tanggapan saya pada PT GNI ini, mereka terlalu meremehkan tentang keselamatan buruh, tentang kesehatan buruh. Ya. Di sini PT GNI harusnya tidak bisa hanya memberikan mereka pekerjaan tanpa adanya keselamatannya. Gak beranggapan bahwa PT GNI ini yang bagus, tapi satu kurangnya itu adalah penerapan K3-nya. Dan tanggapan yang saya ambil dari pemerintah juga harusnya jangan hanya memberi investigasi maupun yang lain, tapi harusnya mereka langsung bertindak atas kurangnya penerapan K3 di PT GNI. Nah, untuk itu kita hanya bisa menunggu bagaimana keputusan hukum akan diberikan untuk kasus pada PT GNI ini. Saran saya dalam kasus-kasus seperti ini perlu adanya upaya pencegahan konflik melalui dialog, mediasi, dan negosiasi antara kedua belah pihak. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum perburuhan dan penegakan hukum yang adil serta transparan juga sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik yang berlarut-larut.
Ya, semoga kasus PT GNI dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun kasus PT GNI menantang, percayalah bahwa keadilan akan menang. Semoga proses hukum membawa kejelasan dan pemulihan bagi semua yang terkena dampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman kami yang telah undang dalam podcast ini dan menjawab beberapa pertanyaan kita semua mengenai perusahaan itu tersebut. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir dan sobat podcast kami.